Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zafir Effendi, 0542 4342 31 076. Sini akan presentasikan tentang materi core computing teori. Jadi yang pertama itu tentang materi virtualization dan VM provisioning. Jadi di sini itu kita akan membahas bagaimana teknologi virtualisasi bekerja, bagaimana cara membuat virtual machine atau VM, serta bagaimana akses dan pengolahan server modern dilakukan secara efisien. Apa itu foundation? Foundation untuk dasar konsepnya. Jadi di bagian itu menjelaskan fondasi utama virtualisasi yaitu arsitektur sistem dan konsep dasarnya sebelum kita masuk ke proteksi pada proses teknisinya. Nah, di sini ada dua, hardware abstraction dan secure isolation. Hardware abstraction itu adalah ibarat lapisan tambahan di dalam atas hardware fisiknya. Jadi dengan lapisan ini tuh satu server fisik bisa dipakai oleh beberapa sistem operasi sekaligus tanpa saling mengganggu. Jadi pemakaian resource-nya itu jadi jauh lebih efisien. Nah, untuk secure isolation itu setiap virtual machine berjalan secara terpisah dan aman. Kalau satu VM mengalami error atau terkena serangan, VM lain maupun server utama tetap aman karena sistemnya terisolasi. Nah, untuk ini hypervisory role. Jadi di sini itu adalah software utama yang bertugas membuat dan menjalankan virtual machine. Jadi dia itu yang mengatur pembagian resource hardware seperti CPU, RAM, storage, dan ke masing-masing VM tersebut. Seperti di gambar ini. Jadi tipe satu ada tuh. Tipe satu adalah bare metal itu jalan langsung di hardware. Nah ini tuh biasanya dipakai dalam data center. Contohnya seperti VMware XE dan Proxmox dan Hyper-V. Nah tipe 2 itu atau hosted jadi jalan di atas sistem operasi yang sudah ada. Contohnya itu VirtualBox atau VMware Workstation. Nah, apa itu VM provisioning? Jadi VM provisioning adalah proses pembuatan dan pengaturan virtual machine supaya siap digunakan dalam sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi untuk kurang lebih itu mesin virtual machine itu supaya siap digunakan sesuai kebutuhan yang apa digunakan dalam komputer. Nah, ada provisioning workflows. Jadi itu saya jelaskan tentang tahapannya. Yang pertama itu template. Jadi sini itu menggunakan image OS yang siap digunakan supaya bisa dipakai proses cepat dan dengan sesuai standar. Nah, untuk resource-nya itu menentukan berapa RAM, CPU, dan kapasitas disk yang dibutuhkan. Nah, untuk network-nya itu mengatur jaringan seperti IP address, VLAN, dan aturan firewall. Nah, untuk finalisnya itu menyalakan VM dan menjalankan konfigurasi tambahan otomatis. Nah, di sini tuh ada standar resource allocation. Nah, di sini saya jelaskan secara intinya saja. Jadi pada tahapan itu biasanya resource diberikan sesuai standar kebutuhan sistem supaya tidak boros tapi tetap optimal. Nah, untuk remote aksesnya ini, setelah VM berjalan, kita perlu cara untuk mengaksesnya dari jarak jauh. Jadi aksesnya bisa melalui command line ataupun tampilan grafis atau disebut dengan GUI. Nah, untuk Linux CLI Access, di sini tuh SSH adalah metode standar untuk mengolah server Linux secara remote lewat command line. Nah, kebutuhan isinya itu ada tiga. Jadi aman karena transkripsi, bisa memakai autentikasi key dan menggunakan port default yaitu port 22. Ini. Nah, untuk RDP atau remote desktop. Nah, RDP digunakan untuk mengakses komputer atau server Windows dengan lampiran layar penuh seperti memakai komputer langsung. Fitur utama itu bisa menjalankan multimedia, share keyboard antar perangkat dan menggunakan port 3389. Ini seperti yang jelaskan. Nah, untuk security based protection practices, jadi di sini tuh penjelasan versi gampang yang menurut saya itu yang pertama MFA atau multi-factor authentication. Nah, login ini tidak cukup password saja, tapi harus ada verifikasi tambahan ke VPN gateway-nya itu. Akses server harus lewat jalur aman, jangan dibuka langsung ke dalam internet tersebut. Yang ketiga itu adalah privilege, jadi akses diberikan kemudian saja. Yang keempat adalah regular patching, jadi sistem selalu diupdate untuk menutup celah keamanan terbaru. Nah, yang terakhir itu ada image source. Nah, di slide ini tuh hanya berisi seperti sumber gambar yang digunakan dalam presentasi sebagai referensi. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang materi landscape internet modern. Nah, landscape internet modern itu ada sektor, infrastruktur, dan teknologi inti. Jadi prinsip penjelasan menurut saya itu di dalam materi ini akan membahas bagaimana internet bekerja dari sisi arsitektur, infrastruktur, sampai teknologi utama yang membuat komunikasi data bisa terjadi secara global. Nah, untuk arsitektur internetnya tuh
Internet sebenarnya adalah jaringan besar yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jadi data itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain menuju jalur-jalur jaringan yang sudah dirancang agar cepat dan secara efisien. Nah, di sini ada DNS itu buku telepon dunia maya. Yang pertama, DNS itu berfungsi sebagai buku telepon internet. Tugasnya itu mengubah nama domain yang sudah diingat manusia menjadi alamat IP yang bisa dipahami oleh mesin tersebut. Jadi poin pentingnya itu yang pertama ada struktur global, jadi melalui dari root server sampai domain tertentu seperti .com atau .id. Nah, untuk yang kedua itu menggunakan caching supaya akses lebih cepat. Dan yang ketiga itu mengurangi beban server karena data sementara disimpan. Nah, di sini itu apa sih protokol HTTP dan HTTPS? Jadi, komunikasi web menggunakan sistem request dan respon antara pengguna dan server. Jadi, sistem ini itu sifatnya stateless. Artinya, setiap permintaan itu dianggap baru, selalu update. Kenapa HTTPS itu penting? Karena yang pertama tuh data transkripsi, menjaga privasi pengguna, menjamin keaslian server, dan mencegah data diubah di tengah jalannya sistem server ini tersebut. Nah, di sini tuh ada port dan layanan jaringan umum. Nah, menurut bahasa saya tuh saya jelaskan sedikit. Intinya tuh setiap layanan jaringan memiliki nomor port tertentu sebagai jalur komunikasi. Nah, perhitungannya tuh HTTP itu menggunakan port 18, jadi itu tanpa enkripsi. HTTPS itu port 433 yaitu aman atau transkripsi. SSH itu dengan port 22 yaitu untuk akses server seperti saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Dan DNS itu port 53 untuk menerjemahkan domain. Dan SMTP itu port 25 untuk email. FTP itu port 21 untuk transfer file. Metode troubleshooting sorting dasarnya tuh jadi saat ini masalah jaringan itu kita bisa melakukan pengecekan bertahap. Langkah umumnya itu yang pertama ping dan trace scroll. Jadi di ini tuh akan mengecek apakah koneksi berjalan dan jalurnya lewat mana dan NS lookup atau DIP. Itu untuk mengecek apakah DNS bermasalah. Dan yang ketiga itu ada physical layer check, yaitu pastikan kabel dan perangkat fisik secara normal. Nah, untuk telnet atau port scan itu cek apakah port layanan aktif. Untuk infrastruktur data center. Nah, di sini data center adalah tempat fisik yang berisi ribuan server dan menjadi pusat penyimpanan serta pemrosesan data internet. Untuk anatomi data centernya itu versi inti gampang itu data center itu dirancang agar server bisa bekerja selama 24 jam tanpa gangguan. Jadi ciri utamanya itu sistem pendingin khusus supaya server tidak panas, listrik cadangan seperti UPS dan generator, dan keamanan tinggi seperti akses yang terbatas dan CCTV. Nah, untuk komputer dan storage, jadi komputer itu bagian menyediakan kekuatan pemrosesan. Jadi biasanya itu memakai VM atau kontainer seperti Kubernetes dan storage itu tempat penyimpanan data dengan berbagai tipe, misalnya block storage, file storage, atau object storage seperti S3 supaya data aman dan selalu tersedia. Di sini tuh ada alokasi sumber daya data center. Data center itu mengatur pembagian resource seperti CPU, RAM, dan storage, dan jaringan agar semua aplikasi berjalan optimal dan saling berebut resource atau berebut penyimpanan lah, istilahnya seperti itu. Nah, untuk pertumbuhan traffic data global dari gambar ini dari 2001 hingga 2025 dan selanjutnya hingga saat ini. Jadi traffic data di dunia itu meningkat sangat cepat karena pengguna cloud computing dan kecerdasan buatan atau tapi bahasa sekarang itu AI dan streaming video yang berkualitas tinggi seperti 4K atau dan selebihnya. Dan untuk yang slide terakhirnya itu seperti sumber gambar-gambar digunakan dari referensi presentasi tersebut dari PPT ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi IT infrastruktur atau adalah fitur dan teknologi IT di tahun 2024. Jadi infrastruktur dan teknologi IT ini itu membahas tentang gambaran besar dunia infrastruktur IT modern, mulai dari arsitektur internet, virtualisasi, pengembangan aplikasi, sampai cara mengolah dan biaya cloud. Nah, untuk arsitektur internet DNS dan HTTP ini, internet berjalan menggunakan protokol standar supaya semua perangkat bisa saling berkomunikasi. Jadi penjelasan simpelnya itu untuk DNS itu seperti buku telepon internet yang mengubah nama domain menjadi alamat IP, dan HTTPS ini versi aman dari HTTP yang menggunakan data instruksi. Jadi komunikasinya itu lebih aman. Seperti ini gambar analogi. Nah, jaringan dan troubleshooting, di versi bahasa gampangnya itu di dalam jaringan komputer. Jadi setiap layanan komputer itu punya satu jalurnya sendiri. Nah, jalur itu tuh disebut dengan port. Jadi saat terjadi masalah, kita butuh metode troubleshooting agar tahu sumber error. Nah, poin intinya tuh port umum yang seperti digunakan dalam sekarang tuh HTTP, HTTPS, SSH, dan RDP. Nah, tools diagnosisnya di dalam jaringan dan troubleshooting ini tuh terusnya menggunakan ping,
untuk mengecek apakah jaringan itu ada, apakah ada responnya, dan threshold, dan NS lookup. Nah, untuk PSI modelnya itu membantu kita mengecek masalah berdasarkan lapisan jaringan. Itu data center physicality, itu data center adalah tempat fisik yang menjadi tulang punggung cloud dan layanan internet global. Nah, komponen pentingnya itu rak server dan batch server. Nah, UPS sebagai cadangan listrik dan sistem pendingin khusus supaya suhu tetap stabil. Intinya itu data center dirancang agar tetap berjalan jadi dengan 24/7 tanpa gangguan. Nah, untuk virtualisasi dan hypervisor, virtualisasi itu memungkinkan satu server fisik menjalankan banyak komputer virtual sekaligus. Nah, jenis hypervisornya itu ada dua. Yang tipe pertama itu bare metal, jadi langsung berjalan di hardware, lebih stabil untuk server. Dan tipe duanya itu berjalan di atas sistem operasi atau mesin yang digunakan di dalam sistem operasi komputer itu. Nah, biasanya itu untuk membunuh, untuk kebutuhan developer atau testing. Nah, untuk VM provisioning workflow, jadi cara gampangnya itu VM provisioning itu adalah proses membuat virtual mesin dari awal sampai siap digunakan persiapan. Tahapan yang pertama itu menentukan resource. Nah, di sini itu menentukan CPU, RAM, dan storage, dan memilih image sistem operasi, mengatur jaringan dari firewall, dan setup user untuk finalisasinya tuh. Jadi, dan konfigurasi akhir. Jadi, output akhirnya tuh VM yang siap digunakan, siap dipakai. Nah, akses jarak jauh atau SSH VSRDP, setelah VM berjalan, kita perlu cara masuknya dari jarak jauh. Yang pertama itu SSH. Jadi biasanya itu untuk Linux dan berbasis command line. RDP-nya itu untuk Windows, tampilan grafisnya itu menggunakan komputer langsung. Nah, untuk full stack ekosistemnya tuh, jadi penjelasan versi gampangnya, itu pengembangan aplikasi modern mencakup seluruh bagian sistem dari tampilan depan hingga database-nya. Komponen utamanya itu ada front end yang seperti intinya tuh kalau manusia front end itu sebagai rangka lah, kerangkanya. Seperti HTML atau CSS, React, dan Vue. Nah, backend itu sebagai isinya dengan logika server lah. Itu menggunakan Node.js, Python, dan Go. Atau Golang lah bahasa untuk sekarangnya itu. Nah, untuk database-nya itu untuk menyimpan datanya. Jadi menggunakan PostgreSQL atau MongoDB. Nah, untuk web deploy dan servernya itu setelah aplikasi dibuat, jadi aplikasi harus deploy supaya bisa diakses oleh pengguna. Jadi konsep utama itu ada CE atau CD pipelines. Nah, otomasi testing dan deployment dari CE dan CD tadi. Nah, untuk web server, jadi web server itu digunakan seperti Apache untuk menangani request dari server di si user tersebut. Untuk kontainernya atau Dockernya itu membuat aplikasi mudah dipindahkan tanpa masalah dependensi. Untuk cosmetric dan compute storage. Jadi di cloud itu biaya biasanya itu tidak berdasarkan resource yang kita gunakan. Yang pertama itu ada compute. Jadi bayar berdasarkan CPU dan RAM, dan storage mesinnya itu bayar berdasarkan kapasitas dan data serta kecepatan aksesnya dari website tersebut atau aplikasi tersebut. Untuk address dan pricing modelsnya itu, jadi kadang biaya terbesar cloud itu bukan dari servernya, tapi dari data yang keluar dari data tersebut atau data keluar tersebut dengan egress. Nah, untuk model pembayarannya tuh ada demand, bayar sesuai pemakaian secara fleksibel, dan reserve-nya itu kontrak jangka panjang biasanya itu lebih mudah. Kurang lebih seperti itu untuk slide 12 atau slide terakhir itu referensi berbagai untuk presentasi saya selesai sebelumnya tadi. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi full stack atau deployment. Jadi, apa sih itu full stack deployment? Nah, full stack atau deployment itu untuk melihat bagaimana proses pembangunan aplikasi web dari awal sampai akhir yang bisa akhirnya itu bisa berjalan di server dan diakses pengguna melalui internet. Nah, memahami mistake. Jadi sebuah aplikasi web itu terdiri dari beberapa lapisan yang saling berdasar, mulai dari tampilan yang dilihat dari user sampai logika server dan penyimpanan data dari aplikasi tersebut. Nah, untuk front end dan back end, apa sih itu? Untuk front end itu bagian aplikasi yang dilihat langsung dan digunakan oleh user. Fokusnya itu pada tampilan seperti user interface atau user experience UI lah, atau desain lah, dan kenyamanan pengguna. Contohnya itu menggunakan CSS, HTML, React, dan Vue. Nah, untuk VN itu untuk menyimpan data dan logikanya dalam aplikasi tersebut atau website tersebut. Jadi bagian server yang mengatur logika aplikasi, basis data, dan serta komunikasi dengan data tersebut. Contohnya itu menggunakan Node.js, Python, dan Postgres SQL.
Nah, di sini kita akan saya menjelaskan tentang arsitektur client server. Jadi cara kerja website itu bisa bersamaan lah. Secara sederhananya itu browser mengirim permintaan kepada server, lalu lalu servernya itu memproses dan mengirimkan respon kembali kepada si respon tadi itu. Nah, poin pentingnya itu browser itu disebut dengan client. Nah, untuk server itu tempat proses data tersebut tadi, dan untuk latensinya itu waktu perjalanan data bolak-balik. Jadi data bolak-balik itu diproses dalam suatu server yang disebut dengan latensi. Nah, untuk slide kelima itu apa sih ekosistem teknologi modern? Jadi versi penjelasan lebih gampang itu framework. Framework itu tuh membantu developer membuat aplikasi lebih cepat dengan struktur yang sudah siap pakai atau bahasa strukturnya lah. Untuk web servernya itu seperti ini yang bertugas menerima request dan meneruskan lah dalam suatu aplikasi tersebut. Nah, untuk database itu menyimpan data. Jadi bisa menggunakan SQL maupun NoSQL. Nah, apa sih proses deployment? Jadi proses deployment adalah proses memindahkan aplikasi dari komputer developer ke server supaya bisa diakses oleh publik. Alur kerja rilis aplikasinya itu yang pertama itu ada build. Jadi build itu menyiapkan dan menggunakan kode. Push itu mengunggah kode repository seperti ke GitHub atau GitLab. Nah, untuk deploy-nya itu menjalankan aplikasi di server produksi dan monitor. Itu memastikan aplikasi berjalan tanpa error. Nah, untuk standar performa website itu harus target uptime-nya itu sekitar 99,9%. Jadi aplikasi web itu harus stabil dan cepat supaya pengguna nyaman. Kenapa sih harus seperti itu? Nah, karena poin pentingnya di sini tuh, jadi jika loading kurang dari 2 detik itu meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi pengguna itu lebih nyaman kalau si aplikasi atau website itu lebih cepat, servernya lebih mudah digunakan. Karena kalau website itu lambat, maka si pengguna itu akan beralih dengan website ke website yang lain. Karena di dalam era sekarang tuh untuk beralih dari website satu ke website lainnya itu hanya berpindah halaman saja, tidak menunggu waktu yang lama. Daripada kita harus menunggu di dalam website A tadi yang lama, jadi otomatis kita tidak sabar. Seperti contohnya ketika Shopee lemot, secara gak langsung kita akan memilih aplikasi yang sejenisnya seperti aplikasi-aplikasi yang lain untuk aplikasi belanja tersebut. Nah, yang ketiga itu kenapa penting? Yang kedua kenapa sih penting? Karena sistem redundansi itu membantu menjaga server yang tetap online. Nah, untuk konfigurasi server dan cloud, jadi di sini tuh sebelum aplikasi berjalan, server itu harus disiapkan dulu, termasuk sistem operasi, firewall, dan software runtime. Cloud provider seperti AWS, DigitalOcean, Google Cloud, nah itu cloud-cloud yang menyediakan di dalam secara umum untuk startup inilah. Dan untuk memberikan infrastruktur yang fleksibel dan bisa berkembang sesuai kebutuhan traffic. Untuk Cyber 10, ini ini tulisannya kurang jelas ya. Jadi perbandingan metode deploy, cara jelasin simpelnya tuh untuk FTP itu manual. Itu bahasa yang paling, ya itu yang paling mudahnya, tapi lambat dan kontrolnya itu terbatas. Untuk Git atau SSH itu tuh lebih fleksibel daripada bakal developer untuk CE atau CD. Jadi itu otomatis itu sangat cepat lah, tapi setupnya itu lebih kompleks. Nah, untuk Docker atau kontainer itu aplikasi lebih stabil karena terisolasi dari lingkungan yang lain. Nah, untuk strategi deploy terbaik, dari strategi deploy yang terbaik itu yang pertama itu ada zero downtime itu untuk mengupdate tanpa mengganggu pengguna. Untuk environment variable itu menyimpan data sensitif agar tidak masuk ke dalam kode tersebut. Untuk staging environment itu tempat testing sebelum aplikasi live. Dan untuk rollback plan, jadi di sini itu bisa dipakai kembali ke versi lama jika terjadi masalah. Untuk slide yang terakhir itu referensi gambar-gambar yang didapatkan oleh kasus sebelumnya tadi. Kalau lebih seperti itu presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.